Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast Sabtu kali ini, teman-teman sekalian, kita tidak bicara tentang hukum secara keseluruhan, kita bicara tentang Piala Dunia Qatar 2022 dan kedaulatan negara, teman-teman sekalian. Ini walaupun sudah kalah, nggak apa-apa ya, kita pakai baju Argentina. Baik, tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini, untuk like dan share jika dirasa penting untuk dibagikan buat teman-teman yang lainnya, supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian, selama seminggu terakhir ini ya, kita sudah merasakan atmosfer bersama tentang kembali merasakan pesta sepak bola dunia yang berlangsung setiap 4 tahun sekali. Nah, untuk kali ini agak berbeda teman-teman sekalian karena pelaksanaannya tidak di musim panas atau bulan Juni-Juli, tapi di akhir tahun, bulan November-Desember teman-teman sekalian. Nah, apa kaitannya? Diskusi kita pada podcast kali ini membahas tentang Piala Dunia dan kedaulatan negara teman-teman sekalian. Pada podcast sebelumnya saya pernah membahas terkait dengan kedudukan statuta FIFA dalam hukum positif di Indonesia. Nah, hari ini saya ingin membahas sedikit, ada kaitannya sebetulnya, walaupun aspek hukumnya sangat kecil sekali. Kita bicara tentang aspek sosial dan lain sebagainya. Kita bicara soal Piala Dunia, penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar tahun 2022 dan kedaulatan negara Qatar, teman-teman sekalian. Nah, apa kaitannya? Kita tahu bahwa penyelenggaraan Piala Dunia 2022 ini sedikit anomali. Semua masyarakat di dunia menyatakan ini adalah kondisi yang anomali. Bahkan ada beberapa warga-warga negara-negara di dunia menyatakan bahwa kesalahan besar ini FIFA meletakkan Piala Dunia 2022 di Qatar, teman-teman sekalian. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa belajar lah dari Qatar, teman-teman sekalian, terkait dengan kedaulatan suatu negara. Apa itu? Yang pertama, bahwa yang namanya tuan rumah, host penyelenggara suatu event, itu biasanya kan mengikuti eventnya. Kita tahu bahwa misalnya Olimpiade, ada Olimpiade musim panas, ada Olimpiade musim dingin. Nah, kita kalau mau mendaftar sebagai calon tuan rumah Olimpiade, tentunya kita memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa menjadi tuan rumah, kan gitu. Misalnya dari segi kesiapan kotanya, dari segi venue-nya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Qatar, teman-teman sekalian? Nah, suatu anomali terjadi bahwa di Qatar Piala Dunia tidak diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli. Justru Piala Dunia diselenggarakan pada akhir tahun, bulan November dan Desember. Tentu alasan utamanya adalah Qatar, kita tahu negara di wilayah Asia Barat ya, Asia kecil yang itu merupakan wilayah padang pasir. Sehingga kalau diselenggarakan pada bulan Juni-Juli bisa dibayangkan bagaimana kondisinya. Pada Piala Dunia edisi 2002, teman-teman sekalian, yang dilaksanakan di Jepang dan Korea Selatan, yang juga sama-sama di musim panas diselenggarakannya, dua negara ini berlomba-lomba membuat venue, membuat stadion senyaman mungkin. Bahkan di Jepang ada stadion yang full AC, walaupun kita nggak tahu apa gunanya gitu ya. Karena stadion ini nggak tertutup, terbuka, tapi full AC. Nah, kita tahu di Qatar ini ada venue-venue yang ada stadion-stadion yang memiliki fungsi yang bisa tertutup secara total. Artinya kalau dipakai di musim panas sekalipun dengan kapasitas AC yang luar biasa, mungkin juga akan berbeda gitu ya. Tapi tidak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya Qatar ditunjuk sebagai sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dan disepakati bahwa pelaksanaannya pada bulan November dan Desember. Nah, ini anomali. Biasanya orang kalau mau mendaftar sebagai tuan rumah, ini kan mengikuti panitianya, mengikuti penyelenggaranya. Tapi ini tidak. Dalam penyelenggaraan waktunya saja, Qatar sudah berdaulat, teman-teman sekalian. Dia menyelenggarakan Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan oleh FIFA ya, sebagai badan induk organisasi internasional untuk sepak bola di seluruh dunia. Qatar menawar untuk penyelenggaraannya pada bulan November dan Desember. Dan ini bisa dilakukan. Artinya negara ini punya kedaulatan untuk menentukan kalau kita sebagai tuan rumah, venue suatu event olahraga internasional, maka kita punya kewenangan menyelenggarakan kapan dilaksanakan. Tapi ini kan jarang terjadi, teman-teman sekalian ya. Artinya biasanya kalau ini terjadi di negara-negara lain, ya penyelenggara ini menentukan, penyelenggara ini mengikuti ketentuan. Standar stadionnya harus
memiliki karakter stadion standar internasional dan lain sebagainya. Kita contohkan tahun depan ini Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dicek semua kelengkapan stadionnya, apakah memenuhi standar FIFA, apakah akses jalan menuju stadion memenuhi standar FIFA dan lain sebagainya. Tapi Qatar punya kedaulatan. Dia bisa mengubah schedule, bisa mengubah waktu pelaksanaannya. Yang ini dikeluhkan oleh banyak orang. Di antara ini klub-klub internasional ya, klub-klub Eropa tentu mengeluhkan ini. Kenapa? Karena pelaksanaannya di tengah kompetisi berjalan. Kita tahu bahwa bulan November, Desember ini adalah menuju ke tengah musim ya. Artinya sedang fokus tinggi-tingginya klub untuk ada di posisi yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua soal kebugaran pemain. Mereka hanya punya waktu seminggu. Setelah jeda di klub, seminggu berikutnya mereka langsung bergabung. Nggak sampai seminggu setelah jeda di klub, mereka langsung bergabung dengan tim nasionalnya. Bahkan sebelum bertanding resmi di Piala Dunia, mereka harus uji coba terlebih dahulu sehingga waktu istirahatnya kurang. Yang berikutnya rawan cedera. Kita tahu bahwa beberapa bintang Piala Dunia, negara yang dijagokan sebagai kontestan Piala Dunia malah tidak bisa mengikuti Piala Dunia karena faktor cedera, teman-teman sekalian. Nah, ini ada dampak-dampak yang terjadi ketika jadwal yang sudah dilaksanakan selama berpuluh-puluh tahun ternyata digeser karena beberapa alasan, dan ini pergeserannya karena venue-nya, karena tuan rumah penyelenggaranya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Qatar juga sangat berdaulat sekali ketika menentukan regulasi atau aturan. Para supporter dari seluruh dunia dengan membawa berbagai macam kebiasaan mereka ketika datang ke Qatar, datang ke negara penyelenggara ini, maka harus patuh dengan aturan-aturan negara penyelenggara. Ini juga jarang terjadi. Kita tahu bahwa official partner dari Piala Dunia salah satunya adalah produk minuman keras ya, yang kita tahu persis bahwa di Qatar dilarang keras membawa minuman beralkohol ke dalam stadion. Ini tidak terjadi di Piala Dunia sebelumnya. Kita tahu bahwa Piala Dunia diselenggarakan di Eropa, diselenggarakan di Amerika Latin. Produk alkohol bisa dengan bebas masuk dalam stadion, tapi di Qatar ini tidak boleh. Nah, para masyarakat internasional menggunakan konvensi kan ya, menggunakan kebiasaan internasional mengatakan bahwa apaan ini, nggak seru Piala Dunia kalau nggak pakai minuman bir segala macamnya. Bahkan ada supporter sepak bola kemarin yang pertandingan perdana sudah membuat spanduk kita butuh bir segala macamnya, yang kemudian dibantah, diberikan statement pembelaan dari Presiden FIFA mengatakan bahwa orang nggak akan mati kalau tidak minum bir selama 3 jam misalnya. Nah, ini kondisi faktual bahwa Qatar juga berdaulat menentukan regulasi tentang bagaimana supporter ini masuk ke negaranya. Larangan untuk kampanye terhadap kelompok-kelompok tertentu ini dengan keras disampaikan oleh pemerintah Qatar. Larangan untuk seks bebas dan lain sebagainya ini juga disampaikan. Larangan berpakaian minim dan seksi ini pun juga dilarang dalam pertandingan sepak bola di Qatar ini, teman-teman sekalian. Nah, ini menunjukkan pembahasan kita pada podcast sebelumnya. Statuta FIFA, regulasi FIFA atau kebiasaan internasional yang dilaksanakan sepanjang pertandingan sepak bola ini terkadang bisa diabaikan kok kalau negaranya berdaulat gitu ya. Artinya kalau negaranya memaksa, memiliki kehendak bahwa kita punya regulasi sendiri, kita punya hukum sendiri, bahkan FIFA membuat statement hormati hukum atau hormati aturan negara penyelenggara. Sebagai tamu, saudara datang masuk ke negara orang harus dihormati itu. Nah, tapi kenapa dalam perkara yang berbeda kita sangat tunduk pada statuta FIFA, padahal dalam hal yang lainnya regulasi dan kebiasaan itu bisa kita abaikan kalau kita punya kedaulatan dalam bernegara, teman-teman sekalian. Nah, masalahnya adalah apakah kedaulatan ini hanya dimiliki oleh negara tertentu saja? Apakah seharusnya semua negara punya kedaulatan ini? Nah, ini yang kemudian kita jadi tarik ke belakang lagi. Bedanya apa sih antara Indonesia dengan Qatar? Oh, bedanya adalah kekayaan negaranya. Kita tahu bahwa Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita masyarakatnya yang sangat tinggi sekali. Nah, ini kemudian membuat pertanyaan, apakah kedaulatan negara ini bergantung pada kedaulatan ekonomi suatu negara? Jawabannya bisa jadi. Apakah Qatar punya hutang ke negara lain misalnya? Apakah Qatar kemudian memiliki kewajiban-kewajiban tertentu pada negara lain misalnya, sehingga kita tidak berdaulat dengan negara kita sendiri? Nah, ini juga mempengaruhi, teman-teman sekalian, sehingga Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia kali ini telah menunjukkan pada dunia bahwa dia berdaulat, bahwa dia tidak bisa disetir oleh masyarakat internasional, bahwa dia memiliki regulasi,
memiliki hukum positif sendiri yang ini berlaku pada siapapun warga negara lain yang masuk ke Qatar, maka dia harus mengikuti aturan di negara Qatar itu. Ya, dari Piala Dunia ini pun kita belajar banyak hal teman-teman sekalian, banyak sejarah tercipta, termasuk diantaranya Qatar sebagai negara pertama tuan rumah yang kalah di pertandingan perdana, termasuk tim ini yang kemudian juga kalah di pertandingan perdananya melawan negara yang memiliki rekor tidak bagus dalam Piala Dunia, tapi apa bisa terjadi teman-teman sekalian. Sehingga dari Qatar kita bisa belajar bahwa kedaulatan suatu negara ini sangat penting sekali, dan ini menjadi hak mutlak, kewajiban mutlak negara untuk melindungi warga negaranya dan melindungi negaranya. Oke teman-teman sekalian, sedikit pembahasan kita pada podcast Sabtu kali ini nggak ada hubungannya sama dengan dunia hukum, tapi karena ini sedang semarak Piala Dunia, ada sedikit ketersinggungan, ada sedikit korelasi ya antara hukum kedaulatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022. Selamat menyaksikan Piala Dunia teman-teman sekalian. Semoga yang dijagokan menang, semoga menang kali itu biasa pertandingan, sehingga ya kita nikmati saja bagian dari sejarah sepak bola ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian telah menonton video ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.